Anggota DPR RI sekaligus artis Nafa Urbach menjadi sorotan setelah mengunggah potongan ayat Alkitab dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 di Instagram Story saat demo berlangsung di depan MPR DPR RI Senin 25 Agustus 2025 yang lalu. Warganet menilai Nafa Urbach sengaja menggunakan ayat ini sebagai sindiran halus terhadap protes masyarakat soal tunjangan rumah 50 juta rupiah untuk anggota dewan. Perlu diketahui bahwa Roma pasal 13 itu memang menyoroti pentingnya taat kepada pemerintah. Karuan saja unggahan itu langsung memicu gelombang reaksi dari warganet. Jadi benarkah orang Kristen harus selalu taat pada pemerintah tanpa bertanya? Atau bolehkah kita menyampaikan suara kritis ketika kebijakan negara terlihat tidak adil? Di tengah kondisi bangsa yang sering dipenuhi tantangan ini, pertanyaan besar juga sering muncul. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap pemerintah dan negara kita? Dalam episode ini, Cahaya Bagi Negeri mengajak Anda mengupasnya lewat perspektif firman Tuhan dan realita hidup berbangsa. Tapi sebelumnya jika Anda saat ini, Anda sedang membutuhkan didukung dalam doa, butuh penguatan. Jangan ragu, silakan hubungi nomor layanan doa kami yang tertera di layar. Dan sekarang mari kita segera berbincang dengan narasumber kami, yaitu Bapak Pendeta Petrus Quick, STH. Beliau adalah Gembala GBI Shalom Solo, sekaligus pimpinan penerbit Spirit dan Bookfield. Juga content creator channel YouTube Refresh Your Spirit. Ya, kita sapa dulu ya. Shalom Pastor Petrus. Shalom. Apa kabar Pak? Baik sekali. Wah, ini langsung melihat wajah yang biasanya suka baca bukunya, sekarang langsung lihat wajahnya. Mumpung kita ketemu. Ya. Menurut Anda, ini kan Roma pasal 13 ini sempat menjadi sebuah buah bibir ya. Dan akhirnya kesimpang siuran kesana kemari gitu. Sebenarnya makna taat pada pemerintah yang diajarkan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini seperti apa sih? Kalau kita mau melihat dari perspektifnya, yang mana yang benar? Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu untuk kita bisa memaknai Roma 13. Jadi ada beberapa poin yang saya ingin sharing kepada Anda semuanya. Yang pertama bahwa kita harus sepakat dulu bahwa pemerintah itu memang ada karena Tuhan itu yang mengizinkan. Jadi ketika sebagai warga masyarakat taat kepada pemerintah itu merupakan sebuah keharusan. Jadi ketaatan itu memang adalah hal yang penting sebagai orang percaya untuk memiliki pandangan hal itu. Jadi kita sepakat dulu bahwa memang pemerintah itu dibentuk oleh Allah dan kita wajib taat, wajib tunduk. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya, kita juga harus memahami konteks daripada Roma 13 itu dalam perspektif yang lebih luas. Jadi kalau kita melihat latar belakang sejarahnya, konteksnya, maka kita akan mengerti bahwa tulisan Rasul Paulus itu ditujukan kepada jemaat di Roma itu kurang lebih di tahun 57 Masehi. Waktu itu pemerintahan dipimpin oleh Kaisar Nero, jadi kekaisaran Romawi yang kita tahu bahwa Kaisar Nero ini adalah salah satu kaisar yang terkenal dengan kejam, terkenal dengan beringas. Terlebih lagi kita mengerti juga beberapa orang percaya itu juga menjadi korban daripada keberingasan daripada Kaisar Nero. Oleh sebab itu Paulus itu ketika menulis Roma pasal 13 itu sebetulnya kita mesti memahami secara literasi itu hal yang menarik. Menariknya gimana? Yang pertama, kalau dalam bahasa literasi itu tulisan Rasul Paulus disebut kalimat bersayap atau kalimat bermakna ganda. Jadi kalimat yang pertama adalah seperti ini, bahwa dalam tulisan itu Rasul Paulus mengajak bahwa kita
sebagai warga, sebagai rakyat harus tunduk kepada pemerintah. Tujuannya apa? Tentu saja itu membuat Nero tidak menjadi marah, tidak menjadi brutal terhadap orang Kristen. Oke. Jadi itu kata-kata yang sebetulnya membuat orang Kristen aman, ya, dalam tanda petik. Oke. Tapi kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, itu menarik sekali. Sebab yang saya maksud kalimat bersayap itu seperti ini. Makna yang pertama membuat orang Kristen aman. Karena tulisannya mengajak, ayo rakyat tunduk kepada pemerintah. Ya. Tapi kalau kita membaca ayat yang keempat dikatakan pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Seolah Paulus itu mengkritisi atau memberikan sebuah perspektif bahwa yang namanya pemerintah itu adalah wakil Allah, jadi wajib untuk melakukan hal yang baik. Oke. Jadi bagaimana mungkin bahwa pemerintah berbuat jahat, sebab hamba Allah untuk membalaskan mereka yang berbuat jahat. Artinya bahwa pemerintah itu sendiri harusnya berbuat baik, bukan berbuat jahat. Oke. Jadi dalam pemahaman ini kita mengerti itulah yang disebut hidden transcript. Satu sisi menolong supaya orang Kristen tidak semakin ditekan, dianiaya, tapi juga merupakan sebuah kritikan kepada pemerintah untuk melakukan apa yang baik dan yang benar. Oke. Lalu kemudian yang ketiga, ini juga penting bahwa kita sebagai warga membaca Roma 13 ini bukanlah ketaatan yang membabi buta. Ini penting kita garis bawahi. Sebab kalau tidak hati-hati, seringkali ayat ini dipakai untuk beberapa kelompok tertentu memaksakan pandangannya bahwa sebagai orang Kristen apapun yang terjadi 100% harus taat. Nah, ini yang salah. Jadi ketaatan yang membabi buta itu yang keliru, sebab di atas pemerintah itu masih ada Tuhan sebagai pemegang otoritas tertinggi. Oke. Seperti itu. Artinya kita sepakat bahwa kita sepakat bahwa ketaatan untuk orang Kristen itu bukan berarti tidak boleh mengkritisi sama sekali. Betul. Gitu ya. Saya sangat ya. Gitu ya. Oke, Ya, dalam betul. sejarah Alkitab ya, menurut Anda ada gak teladan untuk orang percaya yang memang sifat karakternya itu memang berani negur gitu loh, langsung straight to the point ke pemerintah, demi ketaatannya bukan secara pemerintah nih, tapi demi ketaatan kepada Tuhan, maka ia berani menegur dan juga dalam tanda kutip bukan melawan sih, tapi lebih kepada menyatakan pendapat yang memang berseberangan dengan apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Ada nggak? Ya, sangat banyak ya menurut saya ya. Kita berikan beberapa contoh. Misalnya Nabi Nathan ketika menegur Raja Daud. Tentu saja itu bukan perkara yang mudah bagi Nabi Nathan, mengingat bahwa Daud adalah seorang raja. Dan tentu saja ada begitu banyak konsekuensi yang mungkin akan mengikuti ketika Daud misalnya menjadi tersinggung dan marah. Tapi kita lihat Nabi Nathan berani mengkritisi bahwa ketika Daud berzina dengan Batsheba itu adalah hal yang salah dan jahat di mata Tuhan. Lalu kemudian contoh di dalam Perjanjian Baru kita menemukan Yohanes Pembaptis. Dia juga menegur Raja Herodes karena dia mengambil Herodias, dan itu adalah hal yang salah. Dan kita juga tahu konsekuensinya adalah Yohanes Pembaptis akhirnya juga ditangkap. Jadi beberapa contoh dalam Alkitab banyak sekali, termasuk Sadrak, Meshak, Abednego. Ketika dia disuruh menyembah, dia tidak mau. Sebetulnya itu kan bentuk protes, bentuk kritisi dia kepada pemerintah, bahwa di atas pemerintah harus lebih taat pada Tuhan. Menurut saya sih kalau contoh-contoh di dalam Alkitab seperti itu. Iya, berarti memang banyak juga ya, termasuk juga Daniel juga ya, punya integritas yang luar biasa. Tapi kalau berdasarkan dari iman Kristen tadi, kita harus tahu dong artinya kapan nih suara kritisi kita itu kita bisa pandang juga bahwa ini saya lakukan nih sebagai tindakan yang benar. Jadi saya bisa menghindari ketika ini sudah mengarah kepada penyimpangan gitu, terutama penyimpangan dari kebenaran dan juga kasih Kristus. Nah, itu kapan dan bagaimana untuk kita bisa mengindikasikan itu, bisa tahu gitu loh?
Ya, jadi yang pertama menurut saya ketika kita mengkritisi kebijakan yang memang bertentangan dengan firman Tuhan, jelas sekali kalau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip value atau nilai-nilai kerajaan Allah, tentu saja kita sebagai orang percaya bisa untuk mengkritisi akan hal itu. Ya, Lalu kemudian kita juga perlu tahu bahwa mengkritisi itu sebetulnya secara undang-undang juga dilindungi. Bahwa ketika kita menyampaikan sebuah protes, itu adalah hak sebagai masyarakat, hak sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Jadi kalau itu dilindungi, tentu saja itu adalah hal yang legal, bukan hal yang salah. ya, Lalu kemudian yang penting kita pahami adalah bagaimana cara menyampaikannya. Kalau disampaikan dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, kemudian dengan memperhatikan atau mempertimbangkan banyak hal sehingga dilontarkan dengan cara yang bijak, maka tentu saja itu adalah hal yang baik. Bahkan itu adalah hal yang harus dilakukan oleh orang percaya. ya. Anda sebagai gembala sidang, sebagai pemimpin dalam gereja yang Tuhan percayakan, tentu sebenarnya punya kesempatan dan peluang untuk bisa bagaimana gereja itu mengarahkan dan menuntun dan juga memandu supaya orang-orang percaya di gereja itu boleh mengkritisi sesuatu, bersuara, tapi jangan sampai nanti akhirnya malah jadi dibalut dengan kebencian, bahkan melakukan tindakan anarkis. Tapi kan kadang-kadang untuk mengelola emosi ini kan tidak semudah itu ya. Ya. Apa yang harus gereja lakukan menurut Anda? Atau apa yang harus para pendeta, gembala-gembala itu kerjakan supaya umat ini, umat Kristen ini benar-benar menjadi umat yang berani menyampaikan suara kritis tetapi tanpa ujaran kebencian dan tanpa pemahaman yang menyimpang dari kebenaran sehingga melakukan sebuah tindakan anarkis. Ya memang harus diakui bahwa gereja sangat jarang atau sangat sedikit memberikan porsi terhadap hal ini. Jadi topik tentang bernegara, bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap pemerintah Ya. Indonesia misalnya, itu kan sangat jarang dibahas. Ya. Dan kemungkinan besar kalau kita amati itu hanya dibahas mungkin di bulan Agustus saja, karena itu bertepatan dengan momen kemerdekaan negara Iya, iya, kita. iya, iya. Dan itu pun tentu hal bagaimana mengkritik pemerintah itu sangat jarang dilakukan. Ya mungkin baru mencuat karena beberapa waktu belakangan ini saja kan terjadi peristiwa boom seperti itu. Iya, iya. Ya mungkin ini membuat kita semuanya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani, mungkin perlu mengedukasi untuk jemaat. Bolehkah mengkritisi dengan tepat? Lalu kemudian bagaimana cara menyampaikan kritik itu, kontennya seperti apa, bahasanya seperti Iya. apa, timingnya seperti apa, sehingga jangan sampai juga ketika niat kita diizinkan untuk mengkritisi, lalu kemudian ada pihak-pihak tertentu yang dia mengambil keuntungan dan kesempatan di situ. Iya, Jadi iya. menurut saya kembali bahwa gereja juga perlu mengedukasi untuk jemaat supaya paham akan hal ini. Nah, dalam konteks Indonesia saat ini ketika gereja sudah mulai bergerak nih untuk mengedukasi, seperti apa peranan orang-orang Kristen yang diedukasi oleh gereja supaya muncul sebagai orang Kristen yang memang mendukung pemerintah, mengkritisi dengan adil, tapi juga berani jujur juga kalau memang ya ini tidak sesuai dengan kebutuhan kami misalnya gitu. Nah, ini bagaimana peranan praktisnya yang bisa dimulai dari keluarga barangkali atau apa, karena kan kita lihat sekarang anak-anak muda sekarang lebih vokal nih Pak Ya, Petrus. ya. Jadi menurut saya sampaikan aspirasi itu secara etis. Ya tentu saja lewat jalur yang sah ya. Jadi kita bisa menyampaikan melalui wakil rakyat baik di DPRD maupun juga di DPR. Sekalipun saya tahu ya bahwa kita semuanya juga pesimis akan hal ini. Tetapi bukan berarti semua wakil kita ini kan buruk seperti yang seringkali dipersepsikan. Ya, Jadi kita tetap optimis
mungkin masih ada segelintir wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan baik. Nah, tentu saja kita bisa gunakan, manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Lalu kemudian juga mungkin kita bisa menggunakan media sosial yang kita punya untuk kita sampaikan aspirasi-aspirasi itu. Barangkali kita tidak pernah menyangka bahwa seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu, bahwa gerakan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial itu bisa mengubah sebuah tatanan yang luar biasa. Bahkan pemerintah itu benar-benar mendengar dan mengambil banyak kebijakan yang baru, banyak perubahan. Hingga hari ini kita rekaman seperti ini, bahwa itu juga hasil daripada ketika masyarakat itu berani menyampaikan aspirasinya dengan cara apapun. Yang penting sampaikan dengan santun, yang penting juga tidak berlebihan dalam arti mengada-ada, ya, pakai cara fitnah, hoax. Yang penting aspirasinya tersampaikan dengan cara apapun, tentu saja itu juga adalah hal yang salah. Kalau caranya tepat, timingnya tepat, saya rasa itu juga adalah hal yang baik untuk kita lakukan sebagai warga negara. Nah, itu kalau yang tadi Anda sampaikan sebenarnya orang Kristen bisa jadi teladan buat warga negara yang lain ya. Teladan yang baik gitu ya. Karena kan Tuhan Yesus memberikan sebuah instruksi ya kan, bahwa kita ini harus jadi terang dan garam gitu ya di tengah kehidupan kita. Nah, bentuk menjadi terang dan garam di tengah kehidupan berbangsa yang saat ini sedang kita hadapi, apa yang bisa dilakukan untuk bisa mewujudkan saya bisa menjadi terang dan garam selain aspirasi yang tadi Anda sampaikan sesuai dengan porsinya dan juga waktu yang tepat dan juga santun? Sebetulnya kita bisa lakukan beberapa hal yang praktis ya. Jadi harusnya gereja sebagai institusi dan gereja Tuhan sebagai individu, kita semuanya, kita yang pertama menurut saya, dan ini yang saya ajarkan di jemaat, ambil waktu untuk selalu berdoa bagi bangsa dan negara kita. Doakan pemerintahan bangsa dan negara kita. Karena kita percaya bahwa sebuah pemulihan itu terjadi karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Jadi yang pertama kita bisa mendoakan. Dalam saat teduh kita secara pribadi kita juga bisa membawa doa buat Indonesia. Yang kedua, kita lakukan hal-hal yang sederhana, tetapi itu menjadi hal yang baik. Misalnya, kita sebagai warga negara, kita harusnya taat hukum. Harusnya kita membayar pajak. Sekalipun saya juga tahu bahwa pemerintahan kita kan masih carut-marut soal dunia perpajakan. Tapi oke lah, ambil sesuatu yang simpel dan sederhana. Misalnya kita punya kendaraan bermotor, apakah kita taat untuk kita membayar pajak? Kita punya rumah, kita punya tanah, apakah kita juga membayar pajak bumi dan bangunan itu? Atau hal-hal apapun lah yang simpel-simpel yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian secara tidak langsung kita bisa menjadi garam dan terang melalui profesi kita. Misalnya saya sebagai seorang pendeta, maka ketika saya memimpin jemaat untuk memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, hidupnya berubah, saya rasa secara tidak langsung itu juga memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Saya juga kebetulan seorang pengusaha, maka ketika saya bekerja dengan baik, saya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat supaya paling tidak beberapa di antara mereka bisa mendapatkan nafkah, mendapatkan rezeki. Maka saya rasa itu adalah hal yang baik sebagai warga negara kita bisa lakukan. Pikirkan seandainya semua orang melakukan bagiannya masing-masing, sekalipun itu mungkin hal-hal kecil, tapi itu pasti akan berdampak besar. Ibaratnya itu seperti lilin. Jadi lilin itu kecil memang nyalanya, tapi kalau semuanya menyalakannya, maka terang itu pasti akan menjadi luar biasa. Oke, wow. Tapi apa ini Anda sampaikan karena Anda melihat sendiri pada kenyataannya, realita di sekitar kita. Ternyata gereja itu banyak juga loh yang kurang memberikan khotbah-khotbah pengajaran bagaimana sebagai warga negara tadi kan yang Anda sampaikan. Ya warga negara yang kritis, warga negara yang benar-benar bisa memikirkan bahkan mendoakan. Karena kebanyakan kalau doa tuh langsung dilimpahkan kepada pendoa syafaat biasanya gitu. Jadi apa memang Anda lihat seperti itu? Gereja kayaknya kurang nih memberikan pengajaran seperti ini mengenai tata warga negara yang benar gitu. Ya memang harus diakui ya, pada kenyataannya gereja memang memberikan porsi yang sangat sedikit. Entahkah mungkin gereja sendiri pesimis
terhadap pemerintah. Jadi memang dengan kesemrawutan yang terjadi hari-hari ini membuat gereja mungkin ya diserahkan, yang terjadilah. Anda pesimis juga nggak? Kalau dilihat secara umum, memang kan kita realitanya kan keadaan tidak menjadi lebih baik ya. Tetapi saya percaya masih ada hal-hal yang baik dari pemerintahan ini. Masih ada hal-hal yang perlu disyukuri dari pemerintahan ini. Oke. Kalau saya sih lebih mengajak supaya kita tidak mengutuk kegelapan ya, lebih baik mensyukuri. Entahkah itu mungkin ada secercah cahaya atau setitik terang saja. Ya. Lebih baik kita fokus untuk mensyukuri, mendoakan, menggumulkannya. Saya rasa masih tetap ada harapan bagi bangsa dan negara kita. Seperti itu. Wow. Berarti ini kalau untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat orang Kristen yang sekarang yang sebelumnya merasa takut menyampaikan suara kritis gitu ya, yang khawatir nanti kalau saya berujar nanti dianggap melawan pemerintah, sekarang mereka sudah tidak takut lagi nih karena apa yang Anda sampaikan. Last but not least, apa yang bisa Anda sampaikan sesuai dengan pembicaraan kita supaya setiap orang Kristen bermunculan untuk menjadi pembawa kabar baik, lalu pengkritik yang sehat dan juga pemberi juga sebagai kontributor lah untuk pemerintah kita. Sekalipun memang juga mungkin merasakan seperti yang Anda rasakan juga agak pesimis sih, tetapi saya percaya masih ada secercah harapan di satu tempat atau di satu individu. Silakan, apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi saya rasa taat kepada pemerintah itu adalah sebuah keharusan karena firman Tuhan mengajarkan. Tetapi mesti harus diingat, di atas itu prinsip firman Tuhan itu menjadi hukum tertinggi bagi kita semuanya. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tentu 100% kita harus taat. Bagaimana kalau bertentangan dengan prinsip firman Tuhan? Maka kita bisa menggunakan hak kita sebagai warga negara untuk kita menyampaikan pendapat kita, menyampaikan aspirasi kita mengkritik pemerintah. Karena kritikan itu adalah tanda bahwa kita masih peduli, tanda bahwa kita cinta akan bangsa dan negara kita. Yang penting adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. Asal kontennya tepat, tidak mengada-ada, disampaikan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa kasih, karena kita respect tetap terhadap pemerintah sebagai wakil Allah, dan kita juga harus bisa membaca tanda dengan baik, dalam arti bahwa jangan sampai niat baik kita itu ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau situasi sedang chaos seperti kemarin misalnya, ya tentu saja tahan diri dulu, tidak perlu harus langsung menyampaikan aspirasi di saat sedang terjadi carut-marut seperti itu. Jadi sampaikan di timing yang tepat juga. Saya rasa Indonesia akan menjadi lebih baik kalau semua orang percaya itu mulai peduli dengan bangsa ini, mendoakan, bahkan mengkritisi, asal dilakukan dengan cara yang sehat dan tepat. Seperti itu. Terima kasih banyak buat semua insight yang Anda sampaikan, Pastor Petrus Quick, Gembala Sidang dari GBI Shalom Solo. Doa kami tetap optimis dan salam untuk semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sampai nanti kami undang kembali. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai orang Kristen, kita tidak dipanggil untuk pasif. Kita dipanggil untuk taat, tapi juga kritis dan membawa suara kebenaran. Jadi, mulailah dari hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Mulailah setiap hari kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita dan berani menyampaikan pendapat dengan santun, bijak, dan penuh kasih, serta memastikan hidup kita menjadi teladan dalam kejujuran dan keadilan, terutama kebenaran, dimanapun kita berada, agar lingkungan di sekitar kita boleh melihat terang Kristus di dalam diri kita. Janganlah takut untuk menjadi suara yang membangun di komunitas, di media sosial, bahkan di gereja. Tapi lakukanlah dengan semangat, spirit dalam Kristus, tanpa ujaran kebencian, melainkan dengan kasih dan kebenaran. Ingat, setiap kata dan tindakan kita bisa membawa perubahan. Apakah perubahannya menjadi lebih baik atau lebih buruk?
Tapi saya percaya kita semua rindu mulai hari ini perubahan itu semakin baik. Jadilah terang dan garam di bangsa ini. Jika video ini memberkati Anda, silakan like, share, dan juga komentar jangan lupa. Serta tag keluarga Anda atau teman yang perlu untuk dikuatkan. Dan saya mengajak, mari bersama-sama kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki orang-orang Kristen sebagai rakyatnya yang berani untuk benar-benar hadir dengan membawa damai sejahtera Tuhan demi Indonesia yang lebih baik. Seorang single mom merasa kewalahan menghadapi anak perempuannya yang pemalas dan biang keributan di sekolah. Tapi sebenarnya seperti apa tingkah anak usia 8 tahun ini? Mari kita simak kisahnya. Nama saya Sari Putri Formasidaili, umur 8 tahun. Kalau si Sari ini tinggal di kampung Nias Barat. Bapaknya meninggal tahun 2021. Jadi tinggal mamanya sekarang. Saat ini, Sari tinggal bersama nenek dan kakaknya. Hal ini membuat Sari tumbuh dalam keterbatasan. Karakternya dia malas. Terus awalnya dia masuk itu usil. Pindah-pindah pindah ke tempat temannya dan suka mengganggu. Namun, di School of Life GKB GIC, Sari mulai belajar tentang disiplin, tanggung jawab, dan bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Sesudah saya pergi ke Seoul, saya nggak keras kepala lagi, nggak mau melawan kakak atau nenek, nggak malas belajar. Dengan bimbingan mentor dan dukungan teman-temannya, Sari kini lebih disiplin, rajin berdoa, dan sangat percaya diri. Aku berdoa sama keluarga. Makanya karena udah diajarin di les, makanya aku bisa berdoa. Bisa berdoa, memuji, bernyanyi. Terima kasih CBN sudah menyediakan Soul ini untuk bisa mengubah anak-anak. Sehingga anak-anak ini mengalami perubahan benar-benar. Dan anak-anak ini bisa berakar, bertumbuh, dan menjadi berbuah. Itu harapan kita ke depannya. Terima kasih Sol dan mengajari saya. Terima kasih CBN karena sudah menyediakan Sol ini dan hidup saya bisa berubah di sini. Ya, Soul, Sanggar Belajar School of Life adalah sebuah program CBN yang bekerja sama dengan komunitas lokal sebagai wadah bagi anak-anak usia 6 hingga 14 tahun. Agar mereka mempunyai waktu ekstrakurikuler sesudah jam sekolah untuk belajar kembali. Baik sisi rohani, pendidikan, ataupun pembangunan karakter. Anda pun bisa turut ambil bagian dan bergandengan tangan bersama kami untuk melakukan berbagai pelayanan kemanusiaan yang ada. Kami butuh Anda untuk bergerak bersama kami. Caranya dengan menjadi mitra CBN. Di layar sudah ada QR code yang bisa Anda scan. Untuk Anda bisa donasi langsung dengan e-wallet atau info lebih lengkapnya kunjungi donasi.jawaban.com. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia pasal 28 ayat yang ke-7. Terima kasih sudah mengikuti Syah Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa berikan like, share, dan juga video ini ke orang terdekat Anda untuk subscribe channel Jawaban. Jadi setiap konten-konten baru Anda akan terus dapatkan dan itu bisa mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel, sampai jumpa di episode berikutnya.